Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil kamilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dzil awsafil kamilah wa ala alihi wa sahbihi alladzina nalu ad-darajatil ulya bisabqi fi nusratil millah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang saya banggakan, saya muliakan, karena ibu-ibu memiliki kedudukan yang paling terhormat. Ibu-ibu yang memiliki posisi derajat yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya selalu sampaikan kepada ibu-ibu, salah satu golongan yang sangat dijunjung oleh Rasulullah, karena sejarahnya ibu-ibu ini pernah tidak menjadi apa-apa, tidak dianggap sebagai manusia yang layak pada zaman zahiliyah. Tapi berkat diutusnya Rasulullah, ibu-ibu memiliki kedudukan yang sangat mulia. Sampai-sampai ada sebuah hadis, al-mar'atu imadul bilad. Ibu-ibu itu tiangnya negara. Jadi kalau tiang negara, kira-kira rumah nggak ada tiangnya, ambruk. Itu pun ibu-ibu yang solihah. Kalau ibu-ibu yang tolihah, ambruk juga negara. Kalau solihah kan ibu-ibu yang baik. Kalau tolihah pakai to, ibu-ibu yang gak bener. Saya kira kalau yang ibu-ibu depan saya ini orang yang benar semuanya ini. Makanya saya bangga, saya berbahagia siang hari ini bertemu dengan ibu-ibu. Ada yang lebih tua dari saya kayaknya nih, ada juga yang lebih muda dari saya gitu. Yang jelas semuanya ibu-ibu ini. Siang ini kita mendapatkan satu slot waktu sebulan sekali untuk membahas sebuah kitab yang namanya Nasoihul Ibad. Apa itu Nasoihul Ibad? Nasoih itu jamak dari nasihah. Nasihatun itu nasihat. Al-ibad artinya hamba. Jadi kalau diterjemahkan kitab Nasoihul Ibad, kitab ini berisi nasihat-nasihat untuk para hamba. Jadi isinya ini melulu nanti nasihat. Sesuai dengan sabda Nabi, ad-dinu an-nasihat. Agama itu bentuknya nasihat. Jadi kalau kita belajar agama, ya harus mau mendengarkan nasihat. Kalau mendengarkan nasihat, berarti kupingnya harus buka. Kalau kupingnya buka, matanya juga harus melek. Insya Allah masuk. Karena nasihat bisa masuk ke hati melalui telinga. Lah kalau budek, masuk itu nasihat. Yang kedua, karena kita punya matanya normal semua, walaupun pakai kacamata, bisa lebih yakin dengan maka kita pakai kitab, mendengar dan melihat. Inilah alat yang nanti di akhirat kita diminta pertanggungjawabannya. Buat apa aku kasih kau telinga?
Buat apa aku kasih kau mata? Tidak digunakan untuk ibadah. Nah, dengan ngaji begini, maka telinga kita adalah ibadah, mata kita beribadah, hati kita al-afidah, namanya mendapatkan ilmu nasihat. Itu. Ini udah serius banget kayaknya nih. Itu. Jadi nasihat itu penting, bukan hanya dia nasihat gak seperti kita menasihati anak, tapi yang ini lebih kepada materinya, materi nasihat. Untuk apa? Ada di bawahnya itu. Fi bayani al-fadhi man munabbihati ala istidal yaumil ma'ad. Di halaman 1. Nasihat apa? Fi bayani, dalam menjelaskan. Menjelaskan apa? Al-fad, lafad munabbihat, peringatan-peringatan, kewaspadaan alal isti'adad, untuk mempersiapkan diri liyaumil ma'ad, hari kiamat. Jadi nasihat ini sebagai satu ilmu bagaimana kita mempersiapkan bekal pulang ke akhirat di yaumil kiamah nanti. Nah, itu tujuannya kitab Nasaihul Ibad adalah agar menjadi pedoman hidup. Bagaimana kita menjalani hidup itu sesuai dengan petunjuk. Petunjuk dari Al-Quran, petunjuk dari hadis. Ini nanti berisi Al-Quran, ada hadisnya, ada asarnya. Hadis dari Rasulullah, kalau asar dari para sahabat, lengkap nanti di sini. Mengapa petunjuk jadi petunjuk? Begini, Bu. Surat pertama dalam Al-Quran, lembar pertama kita baca apa? Alif, terus Dzalikal kitabu, terusnya hudan lil hudan. Dzalikal kitabu hudan lil la roiba. Kaitannya nanti ke situ. Ini Al-Qur'an, dzalikal kitabu la roiba fi, tidak ada sama sekali yang perlu diragukan. Semuanya benar Al-Qur'an itu. Mutlak kebenarannya. Dalam ilmu mantik namanya postulat. Postulat itu harga mati, nggak bisa ditawar-tawar. Jadi Al-Quran ini adalah kebenaran mutlak. Hudan sebagai petunjuk. Baru Al-Quran ini menjadi petunjuk kalau makna-makna Al-Quran difahami. Kalau tidak difahami, tidak menjadi petunjuk, hanya menjadi ta'abbud. Kita membaca Al-Quran tidak mengerti artinya, namanya ta'abbud. Dapat pahala, tapi nggak dapat artinya karena nggak ngerti. Tapi kalau lafaz-lafaz Al-Quran kita pahami, dia juga sebagai ta'abbud, juga sebagai tafakuh. Tafakuh namanya memperdalam lafadznya, memperdalam artinya, baru menjadi petunjuk. Lah kalau nggak ngerti, petunjuk dari mana? Jadi Al-Quran ini baru berfungsi menjadi petunjuk kalau umat itu mengerti Al-Quran. Ibu beli apa namanya itu, alat dapur tuh apa namanya itu yang suka pakai muter-muter yang di mixer, petunjuknya ada kan? Petunjuknya ada, pakai bahasa Inggris. Petunjuknya pakai bahasa Inggris. Apalagi bahasa Cina di situ. Ya. Jadi petunjuk enggak? Mengapa enggak jadi petunjuk? Karena nggak ngerti. Tapi kalau yang petunjuknya itu bahasa Indonesia,
Kenapa ngerti? Karena bahasa. Lah ini Al-Quran bahasa apa? Lah harus ngerti bahasa Arab. Jadi Al-Quran baru menjadi petunjuk kalau umat ini mengerti bahasa Arab. Lah kalau mengerti bahasa Arab tidak menjadi petunjuk, hanya menjadi ta'abud. Ta'abud cuma kalau kita baca Al-Quran termasuk ibadah segitu doang. Maka ini kitab menjelaskan supaya Al-Quran itu bukan hanya sebagai ta'abud, tapi tafakuh. Tafakuh itu may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Cakep-cakep ibu dengar itu. Ya kan? Harus dimengerti, difahami isi Al-Quran. Salah satu jalannya kitab ini menghantarkan kita ngerti Al-Quran. Jadi menjadi petunjuk. Dan memang nasihat itu adalah petunjuk. Ibu ngasih nasihat ke anak-anak sama dengan ngasih petunjuk. Nah di kitab ini dibahas nanti per bab. Per babnya ada yang 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7. Isinya begitu. Kalau yang bab pertama, kalau yang di halaman saya nih, halaman 4, contohnya. Di situ ada enggak, Bu? Yang bacaannya babus sunai. Ada. Cari deh babus sunai. Contoh ini contoh saja nih. Ada? Artinya apa? Bab yang double 2-2. Sunai artinya 2-2. Kalau nanti 3-3 sulasi nanti. Contoh yang 2-2 bagaimana lah itu? Contohnya nih, ini contoh saja nih. Wa fihi salasuna mau'izatan. Di bab 22 ini terdapat 30 mau'idhah. Ada 30 nasihat. Arba'atun akhbar, 4 itu berbentuk khobar. Nanti dijelasin. Wal baqi sisanya asarun, berbentuk asar. Nanti kita jelasin apa itu akhbar, khobar, apa itu asar. Nah, wanakni tidak ada. Dan yang kami maksud bil akhbar, dengan akhbar aqwalun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Di bab 2 ini berisi khobar. Khobar adalah ucapan, berarti hadis gitu. Hadisnya berapa? Arba'atun, 4 yang berbentuk atau bersumber dari hadis. Nah, kemudian wabil asar, dan yang dimaksud dengan asar aqwalus sahabah wat tabi'in, ucapan sahabat dan tabi'in, itu namanya asar. Jadi hadis itu beda dengan asar. Kalau hadis nih ucapan, perbuatan, ya, pembiaran Nabi atau persetujuan Nabi, itu namanya hadis. Ucapan Nabi menjadi perbuatan Nabi menjadi contoh, itu menjadi hadis. Sekarang persetujuan Nabi itu termasuk hadis. Itu yang disebut khobar. Kalau ucapan Abu Bakar, ucapan Sayyidina Umar, ucapan Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan sahabat-sahabat yang lain, namanya asar, bukan hadis. Asar di sini adalah 30 diambil 4, 26 aqwalus sahabah. Ucapan sahabat ada 26. Ucapan Nabi ada 4. Yang 2 tadi itu. Nah, gitu. Faminhu, maka diantaranya maksud fal maqalatul ula, maka makalah yang pertama,
pembahasan yang pertama, minal munabbihatis sunaiyah, dari peringatan-peringatan yang berbentuk dua-dua tadi, maruya, apa yang telah diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan dari Nabi 4. Nah, ini contohnya. Annahu qala, bahwa beliau bersabda. Apa sabda beliau? Khoslatani, itu. Khoslatani 2. Tadi kan 2. Khoslatani 2 sifat. La syai'a afdalu minhuma, tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih utama dari keduanya. Apa itu? Al-imanu billah, iman kepada Allah satu. Wan naf'u lil muslimin, dan yang kedua bermanfaat kepada sesama dua. Karena babnya 2-2. Nanti kalau yang 3-3 beda lagi, yang 4-4 beda lagi, yang 5-5 beda. Ini yang 2-2 dulu. Tidak ada yang lebih unggul. Yang harus kita kerjakan, kita pegang adalah percaya penuh, al-imanu billah. Akidah jadinya, Bu. Itu. Iman itu akidah. Akidah kita itu sejak zaman Nabi Adam sampai Rasulullah sama, yaitu tauhid. Apa tauhid? Hanya menunggalkan Tuhan. La syarika lahu, tidak ada teman sekutu baginya. Ibu-ibu kalau udah habis sholat zikirnya gimana? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Itu udah bener, iman itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, berarti udah bener kita megang iman tuh. Makanya kalau ibu kita tahu hari Jumat khotib selalu membaca ayatnya siapa yang hafal? Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum tauhid. Tauhid itu yang pertama. Maka kita sekarang siapapun, dimanapun, kapanpun yang kita pegang harus satu, al-imanu bil, ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kau dimanapun kalian berada, dimana aja pokoknya harus pegang takwa. Itu tauhid, iman. Mau sendirian, mau beramai-ramai di tempat suci, di tempat ramai, di tempat sendirian, mau di rumah, mau di luar rumah, mau di pasar, mau di mall, mau di kebun, tetap al-imanu bil. Itu dipesan kita itu sejak kita akil balik sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Cakep udah tuh ibu, nggak nyawat aja tuh. Menyembah Allah sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai dengan datang kepadamu yakin. Yakin di situ apa? Al-maut. Menyembah Tuhan itu sampai mati, bukan sampai dewasa. Sampai mati menyembah Tuhan itu. Berarti kita tidak musyrik selama hidup. Itu namanya, kata Rasulullah, tidak ada yang lebih utama dari itu. Makanya ini tinggal terjemahkan dalam keseharian. Bagaimana kita cara beriman kepada Allah yang benar.
Makanya iman ada rukunnya tuh. Ada berapa rukun iman? 6. Yang terakhir apa? Percaya kepada qada dan qadar. Orang stres itu gara-gara tidak percaya, tidak yakin kepada qada atau enggak menerima qada dan qadar. Yang ada nyesel aja. Nyesel apa jadi orang miskin gitu loh. Oh, nyesel. Stres itu gara-gara dia tidak menerima qada dan kita mengontrol keyakinan kita sampai mati, harus tetap iman kepada Allah dalam keadaan apapun dan bagaimanapun, dimanapun dan kapanpun. Mau miskin, mau kaya, mau rakyat, mau pejabat, tetap ada qada dan qadarnya masing-masing. Tidak mungkin Allah salah menerapkan qada dan qadar. Karena itu rukun iman. Wah, ini langsung ngaji, tapi kalau begini langsung ngaji ini bukan. Iya. Ini baru membahas iman. Yang kedua, wanapu lil muslimin. Yang kedua, tidak ada yang lebih bagus, lebih unggul, lebih utama kecuali kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Bukan memanfaatkan orang lain, tapi bermanfaat untuk orang lain. Itu. Catat, Bu. Apapun yang bermanfaat kepada orang lain, lambat laun apa yang kita lakukan akan diterima, sekalipun awalnya ditolak. Asal itu bermanfaat. Itu ada loh. Perumpamaan antara, silakan Bu. Ya. Perumpamaan antara bermanfaat dan tidak bermanfaat. Gini. Kalau di tengah laut ada buih, ada apa namanya itu? Ombak. Ombak itu kan ada yang putih tuh. Di bawahnya ada batu. Laut selalu bereaksi berombak terus. Kalau ombak mah kemana-mana lari. Tapi kalau batu tidak. Tetap batu mah. Ombak sebesar apapun batu tetap di situ. Tapi kalau buih lari kemana-mana. Lah itu Al-Qurannya dilukiskan tuh. Fa'ammaz zabadu, adapun buih, fayadhabu jufa'a, maka dia berangkat terombang-ambing sana sini. Wa amma ma yang fa'un nas fayamkustu alal ardi. Tetapi yang bermanfaat akan tetap dia di situ. Kalau ibu di wilayah RT banyak jasanya bermanfaat untuk orang lain, kira-kira tetangga sebelah kiri kanan senang apa tidak? Hah? Oh gitu ya. Kalau yang nggak senang udah ketahuan itu modelnya itu. Kebanyakan yang ada santunan dia bantu, dia jadi panitia, ada kotor dia ada di situ, dia nyapu di situ, ada orang kesulitan dia empati, dia simpati. Orang ini sumber bermanfaat untuk lingkungan. Terus ibu pindah karena bapaknya pindah, bagaimana kata tetangga? Ya, karena ibu punya bermanfaat di situ, disayangkan, jangan pindah ngapa begitu. Tapi kalau maulid gak pernah hadir, ketika santunan gak pernah hadir, kotor, malah bikin kotor bukan ngebersihin, terus bapaknya pindah, dia ikut pindah, ibu gimana katanya? Alhamdulillah pindah. Karena apa? Karena dia tidak bermanfaat.
an-naf'u lil muslim. Jadi kita harus memberikan manfaat kepada, jangan memanfaatkan orang lain. Itu kata Rasulullah. Dua hal itu penting banget tuh. Iman harus teguh dimanapun kapanpun. Biar dalam keadaan sedih tetap iman kepada Allah. Punya duit, oke, sholat. Gak punya duit, lebih khusyuk lagi. Nggak pernah goyah pokoknya, ajeg pokoknya. Mau ada isinya dompet, mau enggak tetap kita. Kalau goyang buih jadinya. Kalau duit khusyuk, nggak ada duit ngambek, buih itu. Maka kemanfaatan di Al-Quran tadi dianalogikan dengan batu. Fa ammaz zabadu fayadhabu jufa'a wa amma ma yang fa'un nas fayamkusu alal ardi. Yang bermanfaat seperti batu, ajeg dia dalam keadaan angin mau kencang kayak mau banjir, dia tetap batu gak bakal pindah. Begitu. Nah kita kalau bermanfaat untuk orang lain, kedudukan kita ajeg. Fastaqim kama umirtu. Teruslah kamu lurus di situ, sebagaimana aku perintahkan. Qul amantu billah tsumastaqim. Ya kan? Qul amantu, katakan aku beriman kepada Allah, tsumastaqim. Terus tetap begitu iman. Walaupun dalam keadaan bencana, mau sedih, mau gembira, begitu. Mau kaya, mau miskin, tetap dia beriman kepada. Dua hal penting kata Rasulullah di kitab ini pertama kali dicatat. Itu hadis. Nah, itu. Nah, nanti kita kembangkan. Itu namanya yang saya baca matan, Bu. Matanya. Kalau di luar kurung itu penjelasan. Nanti ada yang dalam kurung, ya kan? Ada yang di luar kurung penjelasannya. Yang dalam kurung hadisnya. Kan enak besok kalau ibu majlis taklim nyampaikan materi, ada udah bahannya nih.